Hari ke-12 proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat masih berlangsung. Dan untuk informasi selengkapnya kita tersambung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah yang akan melaporkan langsung dari kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Ardan, bagaimana update terkait dengan proses pencarian hingga siang menjelang sore hari ini? Ya, Gemma dan juga Jessica, saat ini proses pencarian masih terus dilanjutkan dan bisa diperlihatkan saat ini sedang berlangsung dari layar kaca Anda akan ditunjukkan oleh juru kamera Widiarto sedang dilakukan proses evakuasi oleh sejumlah tim SAR gabungan. Ini ada satu kantong jenazah baru lagi yang akhirnya ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan untuk menuju ke ambulans yang akan mengangkut ke lokasi posko tim DVI Polda Jawa Barat. Ini merupakan kantung jenazah kelima yang berhasil diangkut oleh tim SAR gabungan di hari ke-12 ini. Total memang secara keseluruhan jumlah body pack yang sudah diserahkan oleh tim SAR gabungan untuk diserahkan diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat ada sebanyak 90 body pack ataupun kantung jenazah per pukul 14:12 waktu kami melaporkan saat ini. Dan memang kalau untuk jumlah jenazah yang sudah diidentifikasi oleh tim DVI ini ada sebanyak 67 data terupdate-nya per hari kemarin di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang Anda perhatikan memang adalah kantung jenazah yang ditemukan di zona area worksite B2 bagian bawah. Ini kembali menunjukkan dan juga menegaskan komitmen dari tim SAR gabungan termasuk dari pernyataan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i yang pada saat pukul 12 tadi di waktu istirahat ia sempat mengatakan bahwa komitmen tim SAR gabungan tetap akan melanjutkan proses pencarian hingga tenggat masa waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemda sendiri, yakni selama 14 hari dari pasca kejadian sampai nanti di tanggal 6 Februari mendatang. Dan memang saat ini bisa diperhatikan juga lokasi pencarian masih difokuskan kembali untuk di area zona A2, B2 dan juga sudah mulai masuk ke area A3. Area A3 ini merupakan kawasan yang dekat dengan mahkota pertama kali terjadinya longsor dan memang tantangan yang dihadapi oleh sejumlah petugas tidak hanya kondisi longsor yang begitu tebal, ini ketebalannya bisa sampai 8 ataupun juga 10 meter ke bawah, namun juga kondisi cuaca. Seperti yang Anda perhatikan saat ini sedang terjadi hujan juga di sini padahal sekitar 30 menit sebelumnya kondisi di lokasi ini sangat cerah. Dan memang kondisi cuaca bukan menjadi tantangan ataupun juga halangan bagi sejumlah petugas untuk tetap bekerja dan melakukan proses pencarian dan juga evakuasi karena tenggat masa waktu yang dimiliki hanya tinggal 2 hari lagi dan angkanya memang sudah melebihi dari daftar pencarian yang dimiliki tim SAR gabungan sebanyak 80 daftar pencarian. Namun kembali seperti yang ditegaskan oleh Kepala Basarnas, angka tersebut tidak absolut karena dari 80 body pack yang diserahkan, ini bisa jadi ada lebih dari satu body pack ini menyatakan identitas kepada satu orang yang sama. Dan ini merupakan alat berat ekskavator yang dikerahkan oleh tim SAR gabungan. Jumlahnya secara total saat ini sudah kembali ditambah. Jika sebelumnya di hari kemarin ini masih ada 18 ekskavator, namun per hari ini sudah ada 22 alat berat ekskavator yang juga dikerahkan untuk menyisir di wilayah worksite A2 dan juga untuk masuk ke wilayah A3. Kalau di hari ini kan ada 5 body pack yang sudah diserahkan. Itu secara detailnya untuk wilayah A3 ditemukan 3 body pack, sementara di wilayah A2 ditemukan 1 body pack dan yang terakhir barusan ini merupakan body pack yang diterima untuk kawasan di wilayah B2. Memang kalau di kondisi kami melaporkan ini lokasi sebenarnya sudah sangat steril, Jessica maupun Gemma. Karena kalau untuk petugas termasuk kami awak media yang sedang melaporkan saat ini diwajibkan untuk menggunakan masker. Kondisinya karena
jenazah ataupun jasad yang ditemukan itu sudah lebih dari 7 hari. Ini tentunya berbahaya karena jasad ataupun juga potongan tubuh korban ini bisa mengeluarkan bakteri yang membahayakan para petugas yang ada di sini. Sehingga untuk berada di area ini harus steril dan harus menggunakan masker. Sementara itu tidak hanya jasad ataupun potongan tubuh, namun juga ditemukan bangkai-bangkai hewan yang juga memiliki efek kimia yang berbahaya jika nanti dihirup oleh petugas ataupun juga orang-orang yang berada di sekitar ini. Jessica dan Gemma. Iya, Ardan, dari visual yang kami saksikan, cuaca cenderung mendung dan juga berangin. Apakah ini menjadi kendala juga untuk proses evakuasi pada saat ini, Ardan? Ya, Jessica, memang tidak menjadi halangan ataupun tantangan para petugas kondisi cuaca yang ada di sini. Tadi memang sekitar pukul 12 kami sudah mewawancarai langsung Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i. Tidak menjadi kendala adanya kondisi cuaca. Yang penting adalah koordinasi antar sesama petugas. Yang paling dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan adalah ketika memang nanti sewaktu-waktu intensitas hujan mulai kembali lebat, kemudian membasahi area longsor dan juga membatasi pandangan ketika kabut ini semakin tebal. Oleh karena itu, petugas gabungan sudah menyiagakan sejumlah safety officer di beberapa titik, khususnya yang berada di kawasan A3 ataupun yang dekat dengan puncak longsor. Jika nanti sewaktu-waktu ada ancaman ataupun debit air ini semakin besar, maka akan ada instruksi berupa peluit yang ditiupkan yang menginstruksikan bagi para petugas untuk bisa segera keluar dari area longsor ini untuk menuju ke daratan yang lebih tinggi, yang lebih aman, karena dikhawatirkan sewaktu-waktu longsor susulan ini bisa terjadi. Dan di layar kaca Anda bisa diperhatikan juga tidak hanya alat berat, namun sejumlah tim lainnya juga turut membantu. Di antaranya salah satunya adalah unsur K9 ataupun anjing pelacak yang memang sejak pertama kali petugas sebelum melakukan proses pencarian, ini anjing pelacak sudah menyisir beberapa titik yang dicurigai terdapat jasad ataupun juga potongan tubuh korban. Sehingga nantinya untuk wilayah-wilayah yang diperkirakan ada jasad ataupun potongan tubuh korban, maka akan dilakukan penggalian secara manual oleh petugas, karena kalau untuk area yang sempit ini yang sulit dilalui oleh petugas akan digunakan tenaga seperti anjing pelacak ataupun juga secara manual dilakukan penggalian oleh sejumlah tim gabungan. Saat ini memang fokus areanya akan berada di area A2, B2 dan kemudian akan mulai lanjut lagi diperluas untuk masuk ke wilayah A3 yang dekat dengan mahkota longsor. Jessica dan Gemma. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Ardan Anugrah langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan terjaga keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.